Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BEMO, Bimbingan Mengaji Online, dari PMM Kelompok 8 UMM. Sebelumnya, untuk memulai materi hari ini, maka akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dilihat di slide-nya ya teman-teman untuk doanya. Nah, untuk materi pembelajaran, ini yang pertama ada makhorijul huruf, kemudian yang kedua ada sifatul huruf, yang ketiga ada hukum nun, mim sukun dan tanwin, kemudian ada hukum alif dan lam dan lafadz Allah, kemudian ada hukum mat dan gunnah, kemudian ada hukum qalqalah, hamzah wasal dan hukum ra, dan yang terakhir ada waqaf. Baik, kita mulai. Yang pertama untuk materinya adalah makhorijul huruf. Apa itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Dan ini adalah salah satu dari hak dan mustahak huruf-huruf hijaiyah yang harus ditunaikan. Makhorijul huruf itu dibagi menjadi 5 tempat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah al-jauf. Al-jauf ini adalah rongga mulut atau rongga tenggorokan. Tapi yang pas adalah rongga mulut ya. Rongga mulut. Nah, al-jawuf ini hurufnya apa saja? Yang pertama adalah ketika ada huruf yang dia itu berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif. Ada huruf yang berharokat kasroh, kemudian bertemu dengan ya, sukun. Dan juga huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Jadi ini adalah huruf-huruf maddiyah atau huruf-huruf mad. Nanti ini kita bertemu lagi di huruf, maksud saya di hukum mad, di hukum mad tabi'i, hukum mad tabi'i. Nah, kemudian ada al-haq. Al-haq itu adalah rongga tenggorokan. Rongga tenggorokan, jadi hurufnya apa saja? Ada kho, ada gho, ada ha, ada ain, ada alif, ada a ya, kemudian ada ha. Nah, ini rongga tenggorokan. Rongga tenggorokan bagian atas itu ada kho dan go. Kemudian rongga tenggorokan bagian tengah ada ha dan a. Ha dan a. Kemudian untuk rongga tenggorokan paling bawah atau yang terakhir itu ada a dan h. Seperti itu ya. Kemudian ada asyafatan. Asyafatan adalah huruf yang keluarnya dari kedua bibir. Hurufnya ada 4, ada fa, ada mim ya, ada waw, ada ba. Fa, ma, wa, ba. Fa, fi, fu, ma, mi, mu, wa, wi, wu, ba, bi, bu. Nah, teman-teman bisa rasakan kalau dia keluarnya dari bibir. Kemudian ada al-khoisyum. Hurufnya cuma ada 2, yaitu mim dan nun. Mim dan nun. Untuk mengecek makhorijul huruf, ini juga bisa dengan kita sukunkan hurufnya. Misalnya am, an, gitu ya. Nah, coba misalnya teman-teman tutup rongga hidung. Maksudnya tutup pencet hidung teman-teman. Misalnya am, an. Nah, itu kan dia tidak keluar ya suaranya. Nah, berarti itu tandanya dia keluarnya dari rongga hidung. Begitu juga untuk mengecek huruf-huruf yang lain bisa dengan disukunkan. Nah, untuk
mim dan nun ini dia mempunyai dua makhraj atau dua tempat keluarnya huruf ini. Untuk mim dia keluar dari kedua bibir dan juga keluar dari al-khayshum. Sedangkan nun itu dia keluar dari rongga hidung atau al-khayshum, juga keluar dari alisan. Nah, alisan ini hurufnya apa aja? Nah, hurufnya adalah selain dari al-jawf, al-halq, asy-syafatan, dan juga al-khayshum. Jadi hurufnya ada banyak ya, alisan. Nanti alisan itu dibagi lagi menjadi ada yang dia keluarnya dari tepi lidah, ada yang dia keluarnya dari ujung lidah, ada yang dari pangkal lidah. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada sifatul huruf. Sifatul huruf ini adalah sifat-sifat yang melekat pada huruf hijaiyah. Yang pertama, sifatul huruf itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang mempunyai lawan dan juga sifatul huruf yang tidak berlawan, gitu ya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu sifatul huruf yang mempunyai lawan. Sifatul huruf yang mempunyai lawan ini ada 4. Ada 4. Yang pertama di situ ada, teman-teman lihat di sebelah kanan ya, ada hamas, yaitu suara yang samar dan lawannya jahar, suara yang jelas. Huruf hamas apa saja ada di dalam lingkaran itu ya. Jadi ada fa, ada ha, ada sya, shin, sin. Jadi itu maksudnya suaranya itu samar. Sya, sa, kho, ha, ka, ta. Jadi kayak seperti ada suara yang keluar seperti itu. Sya, sa, so gitu ya. Nah, untuk lawannya hamas ini adalah jahar. Kemudian ada syiddah, yaitu tertahannya suara. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada di situ ya, sebelahnya hamas. Misalnya kita coba a, ak. Nah, itu kan suaranya tertahan ya, udaranya tertahan. Aj, ab, ab, ad. Nah, seperti itu maksudnya syiddah itu. Nah, sedangkan lawatnya syiddah itu adalah rokhawah, mengalirnya suara. Kemudian ada isti'la. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit. Lawannya isti'la adalah tidak naiknya suara ke langit-langit. Ini adalah hurufnya isti'la adalah itu ya. Di bawahnya huruf hamas, ada kho, ada so, ada to, ada go, ada do, ko, gitu ya. Maksudnya seperti apa naiknya suara ke langit-langit? Jadi itu lidahnya naik ke langit-langit seperti itu. So, do, go, kho. Teman-teman bisa rasakan ya kalau pangkal lidahnya itu naik. Kemudian sifat huruf yang terakhir itu ada itbaq dan infitah. Itbaq itu maksudnya terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit. Itu ada hurufnya ya, huruf itbaq. Dan lawannya huruf itbaq ini adalah infitah. Tidak terkumpulnya suara. Maksudnya apa bedanya itbaq dan isti'la? Itbaq ini lebih tebal hurufnya daripada huruf isti'la. Itu kan contohnya ada huruf do. Do itu sangat tebal ya. Do, zo. Itu sangat tebal. Kalau dibandingkan dengan ko, dengan ko, itu masih tebal huruf-huruf itbaq. Nah, di antara sifat
syiddah dan rokhawah itu ada sifat namanya bainiyah. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada di sebelah kiri pojok atas itu ya. Ada ro, ada mim, ada ain, ada nun, ada lam. Maksudnya seperti apa sifat bainiyah ini? Jadi dia itu ada sifat jadi dia itu punya sifat tertahan dan juga mengalirnya. Misalnya lam ya, huruf lam. Al itu kan dia tertahan tapi dia juga ada yang mengalir udaranya. Al, an, 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 am, ar, itu kan dia sebenarnya tertahan. Beda kalau cuman syiddah saja. Ak, ako, ad, ab, seperti itu. Baik, itu untuk sifatul huruf yang mempunyai lawan. Kemudian kita bahas lagi sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Dibagi menjadi 7. 8 ya? Ya, 8. Yang pertama ada safir. Safir ini tajamnya suara. Hurufnya ada sin, ada zai, ada sod. Kemudian qalqalah. Ini suaranya memantul. Ini sudah tahu ya, mungkin sudah sering mendengar. Hurufnya ada ba, jim, dal, tot, dan kof. Kemudian lin atau layin. Keluarnya suara dengan lembut. Nanti hurufnya ini adalah ya dan waw. Inhirof itu menyimpangnya suara, hurufnya ro dan lam. Takrir itu bergetarnya ujung lidah, hurufnya ro. Tafashi itu menyebarnya suara, hurufnya shin. Dan istitolah itu bergeraknya lidah ke depan, hurufnya bot. Gunnah, suara yang keluar dari rongga hidung, hurufnya nun dan mim. Seperti itu. Nah, untuk contoh-contohnya, ini sudah ada di sebelah kanan ya, contoh-contoh hurufnya apa saja.